Permisi, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, mari silakan masuk. Baik, Bu, terima kasih. Silakan duduk. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu, luar biasa. Oh, baik. Kedatangan anak Rizal ke sini mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin atau mungkin anak Rizal ingin curhat ke ibu atau tentang permasalahan apa. Mungkin tujuan anak Rizal datang ke sini ingin apa begitu. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Jadi, tujuan saya ke sini ini ingin menceritakan sedikit permasalahan saya, Bu, mengenai jadwal belajar, Ibu. Jadi begini, Bu, saya ini susah dalam mengatur jadwal belajar, Bu. Jadi saya tujuan ke sini, ke ruangan ini, untuk meminta Ibu memberikan solusi atau masukan supaya saya bisa menggunakan dalam aktivitas belajar saya sehari-hari, Ibu. Oh, baik. Sebelum Ibu memberikan beberapa penjelasan tentang cara membuat jadwal belajar, Ibu ingin bertanya sedikit kepada anak Rizal. Memangnya selama ini, selama anak sekolah, anak Rizal tidak pernah membuat jadwal belajar atau bagaimana? Gini, Bu, saya sih keinginannya ingin membuat jadwal belajar, Bu, tapi kadang saya tidak mengikuti, Bu, saya lupa. Kadang juga saya bahasa sehariannya bilang bodoh amat, Bu, bodoh amat sama jadwal itu. Jadi saya ikut keinginan saya sendiri saja, Bu. Keinginan saya kemana ya saya ikut itu. Jadi bagaimana ya, Ibu? Saya merasa kok berantakan. Sudah rencana buat pun, kadang saya sudah rencana buat pun, saya tidak untuk keesokan harinya saya lupa, Bu. Saya tidak mengikuti. Itu kira-kira seperti apa, Bu? Kenapa sehingga seperti itu? Makanya saya ingin meminta solusi dari Ibu. Jadi karena mungkin permasalahan anak Rizal tentang kesulitan membuat jadwal belajar, Ibu mau bertanya mungkin ada dampak atau akibat apa yang sehingga mungkin dampak pada nilai atau pada pemikiran atau apa tentang kesulitan dalam membuat jadwal belajar. Mungkin ada dampaknya atau apa begitu. Mungkin selama mengikuti mata pelajaran tertentu atau kesulitan tentang apa. Iya, Bu. Jadi mengenai susah dalam belajar itu mengenai mata pelajaran juga, Bu. Seperti nilai tugas, betul, kemudian tugas rumah ya, kemudian tugas sehari-hari. Kebanyakannya itu masalahnya pada nilai tugas, Bu. Karena nilai tugas yang diberikan ini kan banyak, Ibu. Jadi saya susah dalam mengerjakannya. Memang saya sudah niat untuk menyusun. Bilang hari ini tugasnya mata pelajaran ini. Terus besoknya mata pelajaran ini. Saya sudah rangkum semua, saya membuat jadwal untuk nanti saya buat sesuai dengan jadwal. Saya kerjakan sesuai dengan jadwal. Tapi, Bu, kadang saya lupa, Bu, yang jadwal yang saya buat ini kadang saya tidak mengikuti, Bu. Jadi ya berantakan. Kadang ada tugas yang tidak saya selesaikan, kadang ada yang saya selesaikan. Jadi pokoknya tidak teratur, Bu, berantakan, Bu. Seperti itu, Bu. Baik. Jadi Ibu memberikan gambaran sedikit tentang jadwal belajar ya. Ya, Jadi Bu. jadwal belajar itu merupakan alat yang dapat alat praktis atau instan yang dapat membantu mengatur waktu belajar. Jadi Ya, jadwal Bu. belajar itu menyediakan gambaran mengenai apa yang perlu diselesaikan dan waktu yang tersedia untuk melakukannya. Jika ingin memiliki jika ingin menjadi yang terorganisasi serta termotivasi untuk menyelesaikan tugas, Ya, Bu. sebaik mungkin cobalah untuk membuat jadwal pribadi. Ada beberapa cara untuk membuat jadwal belajar. Jadi Ya, yang Bu. pertama itu tulis semua kewajiban. Jadi anak Rizal diminta untuk menulis semua kewajiban. Jadi pikirkan dan tulis semua kewajiban yang dapat
dipertimbangkan dengan baik saat mengisi jadwal, dengan memikirkan semua kewajiban terlebih dahulu sebelum mengisi jadwal belajar. Jadi membuat jadwal belajar yang sebenarnya akan dapat dilakukan dengan lebih lancar. Jadi yang pertama itu seperti mempertimbangkan jam sekolah atau jam perkuliahan, terus jam kerja, terus jam tugasnya seperti apa, olahraga, latihan, atau sebagainya. Jadi jangan lupa untuk menyertakan dengan tanggal-tanggal penting seperti tanggal-tanggal ulang tahun sekolah atau dengan hari libur nasional seperti itu ya. Buatnya menarik begitu. Iya, Bu. Mungkin Rizal tidak dapat mengingat semua kewajiban dalam sekali waktu, tapi tidak membuat jadi tidak apa-apa, tapi kewajiban harus ditulis apa yang diingat saja. Jadi yang kedua itu kumpulkan semua informasi mengenai tugas dan dari mata pelajaran. Untuk melakukan langkah ini, anak Rizal mungkin harus mengumpulkan semua silabus dan lembar tugas-tugas yang diberikan, serta kalau jika melalui online, serta memeriksa secara online jika ada pengumuman tentang mata pelajaran yang sedang anak Rizal ambil seperti mata pelajaran tertentu begitu. Yang ketiga, mempertimbangkan waktu dalam sehari yang paling optimal bagi anak Rizal untuk belajar. Jadi ambillah waktu yang anak Rizal pertimbangkan kapan anak Rizal dapat atau akan dapat belajar semaksimal mungkin. Jadi anak Rizal mungkin ada jadwal belajar tertentu yang mungkin kadang di pagi hari atau di malam hari. Jadi anak Rizal mempertimbangkan hal ini agar membantu anak Rizal untuk membuat jadwal belajar. Jadi yang berikut gambar tabel. Jadi semua jadwal belajar yang seharusnya berupa tabel yang memiliki variabel atau yang memiliki tanggal tertentu dan jam dengan hari dan minggu yang mungkin tidak ditabelkan, ada beberapa kolom yang bisa diisi seperti tanggal, jamnya, mungkin ada mata pelajaran tertentu yang mungkin memiliki jam-jam tertentu, mungkin bisa dibuat dalam bentuk tabel. Jadi jika membuat jadwal dengan tabel, bisa ditulis dengan pensil atau pena, membuat garis-garis semenarik mungkin. Terus ketika membuat tabel itu mungkin anak Rizal mungkin membuatnya di kertas HVS atau kertas Manila. Intinya semenarik dan senyamannya anak Rizal saja. Jadi yang berikut membuat tampilan jadwal semenarik mungkin. Seperti yang Ibu omong tadi, jadi anak Rizal diminta untuk membuat jadwal belajarnya semenarik mungkin, menggunakan kode atau menggunakan tanda-tanda kasih warna di tempat di mata pelajaran atau materi-materi yang diberikan. Terus anak Rizal diminta untuk menandai mata pelajaran serta kewajiban yang akan membuat jadwal menjadi semakin mudah digunakan dan membuat anak Rizal tidak bosan dan sering-sering untuk melihat jadwal belajarnya. Mungkin contohnya seperti menggunakan pensil warna, terus menggunakan cat atau sebagainya yang bisa digunakan untuk membuat jadwal belajar. Mungkin cuma beberapa ini saja yang Ibu sampaikan, yang dapat Ibu berikan beberapa tips untuk membuat jadwal belajar. Mungkin apa yang didapatkan dari anak Rizal, mungkin ada yang ingin menanggapi atau ada yang belum dimengerti. Ibu persilakan untuk bertanya atau menanggapi tentang apa yang Ibu sampaikan tadi. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya, mungkin anak Rizal sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan atau belum? Sudah Ibu, sudah paham Ibu. Mungkin mau menanggapi atau mau bertanya? Iya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya.
Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Karena Ibu sudah memberikan sedikit solusi maupun saran. Memang sangat luar biasa Bu saran yang Ibu berikan. Saya sangat senang sekali Bu karena saya sudah mendengar saran langsung dari Ibu mengenai pembuatan jadwal belajar ini. Memang itu yang saya sangat butuhkan Bu. Saya akan mencoba membuat sesuai dengan strategi yang Ibu berikan tadi mengenai cara pembuatan seperti mewarnai lah itulah itu memang saya juga senang di seperti itu Bu. Saya sangat bersyukur karena saya ke sini saya bisa mendapatkan informasi-informasi baru dari Ibu. Saya sangat berterima kasih Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu. Saya akan mencobanya. Anak Rizal tidak mau menanggapi atau mau bertanya tentang apa yang Ibu berikan. Sudah Ibu, sudah cukup Ibu. Menurut saya sudah cukup karena itu informasi yang saya sangat butuhkan. Saya akan mencoba melakukan. Baik, karena anak Rizal sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan, Ibu berharap apa yang anak Rizal datang meminta saran dari Ibu dan apa yang Ibu berikan kepada anak Rizal, pulang dan lakukan apa yang disampaikan Ibu, tidak semuanya, biarpun tidak semuanya, intinya apa yang Ibu sampaikan ada yang bisa dilaksanakan begitu. Baik Ibu. Karena anak itu sudah mengerti, mungkin Ibu rasa mungkin kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita sampai jumpa di lain waktu, mungkin anak Rizal mau menyampaikan atau permasalahan lain, Ibu berikan kesempatan untuk datang menemui Ibu lagi. Ibu terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ibu berharap anak Rizal mungkin bisa berubah, terus semangat buat belajarnya, banggakan orang tua, dan sampai jumpa. Selamat pagi. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.